Poinnya seperti itu aja sih Ustaz. Bahkan katanya pengakuan si Vira, Ya. Pak Robi ini juga sering ngasih uang sama Vira, bahkan sempat merayu juga. Itu waktu keadaan si Vira sadar atau sudah terhipnotis? Waktu pengakuannya sempat terhipnotis, waktu dihipnotis dia mengalami seperti itu. Karena saya juga dengar-dengar dari salah satu tim kita, si Robi ini ya memang gitu kerjanya, untuk menarik semua wanita, banyak wanita seperti itu caranya, diiming-imingi kebaikan dan finansial. Ya. Jadi ya wanita mana yang nggak tergiur, Pak Iwan? Pak Iwan sendiri bilang kalau sekarang zamannya putar kening kok. Iya. Ya. Kalau itu kan pastinya iya pasti putra kening itu kan yang dicari oleh wanita kan. Tapi saya juga pengen tahu kalau emang pengakuannya si Vira emang pernah dikasih dan mungkin sering dikasih sama Robi, saya juga pengen tahu buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihasub wa ala alihi wa sahbihi wa man limasub. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah qad biyadi khalat illati atrikni. Sahabat, malam hari ini saya lagi menunggu Pak Ridwan, karena Pak Ridwan mau atau berkenan untuk ngopi bareng sama saya. Selain ngopi sahabat, saya juga punya misi atau punya pertanyaan kepada Pak Ridwan tentang informasi yang sudah disampaikan Vira kepada saya, yaitu tentang Robi dan perilaku atau seperti ritual katanya yang sempat Mbak Vira dengar by phone, dan juga saya akan tanyakan tentang masalah janinnya Vira itu gimana. Saya tahu kalau janinnya itu hilang, tapi untuk nanti ketemu sama Ridwan paling enggak saya pancing dulu, kira-kira Pak Ridwan tuh gimana jawabnya. Oke sahabat, sebelum kita ngomong panjang lebar dan sekaligus menunggu Pak Ridwan, mari kita berselawat agar dengan selawat itu kita semuanya dilancarkan urusan-urusannya, yaitu urusan dunia dan akhirat, dan insyaallah ya bersyafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa tiyari fadu'ai wa tihali syahidulil biftigari falihada siri adu fiya
yasari wa asyari ana abdu sorofakri dimna fakri waftirari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa tiyari fadu'ai wa tihali syahidulil biftigari ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad hala qalbi bin nurulil wastighani qad kafani murabi min su'ali wa tiyari fadu'ai wa ibtihali syahidulil biftigari Allah 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 fadu'ai wabtihali syahidulil biftigari. Oke sahabat, ayo kita berselawat dimanapun Anda berada, di saat kita kerja, di saat kita beraktivitas apapun, di jalan pun, ayo kita selawat dalam hati. Selawat apapun sahabat, banyak referensi selawat mana yang kita sukai. Selawat Jibril ada, selawat Naria ada, selawat Asikil ada, selawat Tibi Kolbi ada, dan banyak lagi yang lainnya. Selawat Adrikni ada. Ayo sahabat ya, ayo kita selagi masih diberi kesehatan, diberi nikmat, diberi rahmat, diberi nafas, ayo kita terus lantunkan salawat agar kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting sahabat, ayo kita yang seiman jangan tinggalkan sholat dan salawat. Insya Allah nanti kita akan diselamatkan di umul kiamah. Oke sahabat, kita masih menunggu Pak Ridwan. Coba bersama ya, saya bilang kalau udah di tempat sesuai yang Pak Ridwan mau ya. Oh ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana Ustaz? Saya sudah di tempat yang Pak Ridwan ini Sherlock. Jadi saya juga sampai. Oke, yang saya tunjukkan waktu itu ya. Ya benar Pak. Yang saya Sherlock ya. Benar. Oke. Ini masih di perjalanan ini. Siap. Itu ya mungkin 15 menit nyampe. Siap. Tunggu Ustaz. Siap. Oke, ditunggu Pak Ridwan. Oke, assalamualaikum. Kalau mau pesen apa aja terserah nanti. Siap. Gampang lah. Siap Pak Ridwan. Siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Oke, ditunggu ya. Siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tunggu sahabat ya, sambil merokok. Kameraman silakan merokok, kameraman. Biar nggak capek pegang kamera ya. Oke sahabat, saya pribadi itu merasa ada sesuatu yang tidak wajar ya dari statementnya Vira selama ini, dan tiba-tiba
tidak akan diteruskan, minta maaf sama Coach Idris untuk proses hukumnya, yang alasannya banyak sekali sahabat, karena waktu, karena tenaga, karena finansial. Bahkan Vira juga pernah, kalau Pak Ridwan mau pakai pengacara yang seperti apapun bisa, artinya secara finansial dia mampu untuk meneruskan proses hukumnya ini. Tapi kenapa tiba-tiba seperti ini, kita kuat. Dan beberapa video terakhir mungkin sahabat-sahabat sudah tahu pengakuan si Vira saat kita hipnotis, mencengangkan sahabat. Jadi meskipun tidak tahu secara spesifik, Vira itu tahu tentang apa yang dibicarakan dan apa selama ini yang dikerjakan Pak Ridwan sama Robi. Karena Pak Ridwan sama Robi ini kan juga teman seperjuangan begini. Tuh. Jadi kita kuat, kita tanya nanti langsung kepada Pak Ridwan, karena informasi dari Vira sendiri ngomong kalau yang nyuruh untuk tidak meneruskan proses hukum dan yang pokoknya menyuruh ya, yang mengamanahkan ini Pak Ridwan. Mudah-mudahan kita dapat ya informasinya yang benar-benar detail, benar-benar akurat, apa persekongkolan sama Robi ini benar adanya atau gimana, kita kan belum tahu tanpa kita tabayun. Maka dari itu cara saya ini mungkin bagi sahabat-sahabat kurang satset ya, nggak apa-apa, nafsi ya, itu tergantung pemikiran masing-masing. Tapi yang jelas saya mengutamakan untuk low profilnya atau slow, biar dapat jawabannya itu tidak timbul fitnah dan gibah. Harus tetap ditabayunkan apapun persoalannya sahabat, karena kalau tidak kita tabayunkan nanti akan ada salah paham, dan salah paham itu akan menyebabkan tali silaturahim terputus begini. Itu ya kalau pemahaman saya dari guru-guru kita seperti itu. Ini kayaknya udah datang nih Mbak Dewa. Silakan Pak Ridwan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, maaf Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Baru ada agak sedikit mati. Siap. Mau minum kopi ya? Ya, ntar lagi aja, nggak apa-apa. Ntar lagi nunggu bener nanti. Ya, oke. Mana? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat Ustaz. Gimana nih? Maaf mengganggu. Ya, Tapi enggak Pak apa-apa. Ridwan ini sibuk sekali. Oh, ya. Meluangkan waktunya ya hanya untuk ngopi, tapi Ya. nunggu. Mbak. Kopi, Mbak. Oke. Ya, gimana? Sambil nunggu kopi Ya, enggak apa-apa. Pak Ridwan ya. Ya. Gimana? Ya, sesuai apa yang pernah saya sampaikan lewat telepon itu. Ya. Tentang ya saya terkejut lah, karena karakternya Mbak Vira selama ini kan semua orang tahu, bahkan seluruh dunia tahu karakternya Vira itu jangankan benar, salah pun dia tidak mau kalah. Oke. Artinya Ya. bahkan sempat konferensi pers Ya. untuk kekeh dengan kekuatan sepenuhnya istilahnya ya, ingin melaporkan tim Kyo, ingin membicarakan, menjarakannya. Oke. Bahkan sempat mendatangkan pengacara ya. Saya sendiri waktu itu kan nggak ikut, Ya. saya ada tugas di luar kota. Iya. Nah, kan saya juga kemarin sempat bertanya-tanya dan pada tim Gio, kemana ini Ustaz Yudi kok nggak
pernah terlihat lagi gitu. Lagi urusan rumit urusannya. Iya. Alhamdulillah udah kelar nih. Kelar ya? Udah kelar ya. Alhamdulillah. Syukur. Silakan rokok Pak Tuan. Ya nanti aja. Nah, itu yang saya heran, kenapa tiba-tiba Mbak Vira itu memutuskan untuk tidak melanjutkan dan ada permohonan maaf Oke. di sana itu. Bahkan yang paling penasaran, Mbak Vira itu di sana menyebut satu nama, yaitu Robi. Oke. Kalau soal Robi ya. Iya. Nah, Jadi- ini yang jelas dijawab satu persatu aja. Iya. Bagaimana? Jadi Udah jelas. oke, jadi gini, kalau untuk soal apa ya? Vira Bisa menyampaikan dibilang itu. iya apa ya, perseteruan atau apa ini. Kalau itu emang apa perintah dari saya. Jadi untuk memperhentikan kasus yang bergulir dan kayaknya lebih menghabiskan waktu keluarga saya dan juga yang dampak bisnis saya juga terbengkalai gitu loh. Terdampak pada Iya, pekerjaan. ya makanya saya coba untuk uruskan soal ini dan saya bicara sama si Vira, coba udahlah nggak usah terlalu banyak urusin soal-soal yang mungkin kalau dibilang kata saya ini sepele ya, tapi udahlah diperhatikan aja. Enggak begitu penting ya. Iya benar. Penting untuk melanjutkan hidup. Ya makanya itu ya udah kita urusin keluarga kita aja gitu loh. Dan kita mulai merangkak bisnis yang awalnya melonjak terus menurun dengan adanya kasus yang apa yang Panjang ya. iya panjang. Panjang. Ya, kasus yang bergulir kan terus terang pencemaran ya. Oh, gara-gara si Iya. itu ya. Pencemaran nama baik juga, lalu apa yang video-video yang apa yang sangat berpengaruh dengan kasus ini juga menjadi sebagian saham yang saya serahkan sama Vira jadi menurun. Jadi sangat berpengaruh. Itu alasannya. Itu alasannya. Udahlah nggak usah diurusin lagi. Jadi alasannya seperti itu sih Ustaz. Kalau untuk soal yang Ustadz katakan tadi tentang atau soal Robi, itu hanya sebenarnya teman bisnis juga, dan juga dia lebih senior dari saya karena juga Mas Robi kan yang mengajarkan saya untuk dalam bidang berbisnis seperti itu. Nggak lebih dari itu sebenarnya, cuman dalam lingkup bisnis aja sih Ustaz, seperti itu. Tapi begini, Wan, Ya. saya dengar dari salah satu kru kita Ya. dapat informasi, Oke. bukan informasi itu A1. Ya. Ada pasien Ya. yang datang ke pondok menceritakan bahwa sakitnya begini, bla 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 bla. Oke. Setelah kita tangani, sempat kita minimalisasi, ternyata ada kisi-kisi di situ bahwa kandungannya ini hilang, Ya. sudah 2 kali hilang. Ya. Sudah mulai membesar, Hmm. tiba-tiba menghilang, terus sedikit sakit perut dan pusing-pusing gitu. Oke. Kita tangani, kita dapat gambaran Ya. bahwa hilangnya itu memang ada sosok yang mengambil. Oke. Sosok makhluk halus ya, Ya, ya. makhluk lah. Sepintas sepertinya memang seperti dimanfaatkan Ya. si janin itu. Oke. Ya mungkin juga atas perilaku orang lain atau Pak Robi ya. Tapi Maksudnya Pak Robi? ya Maksud Ustaz nih? kemungkinan Pak Robi itu juga selain dia itu punya bisnis, Ya. ya bisa jadi dia melakukan sesuatu yang mungkin di luar syariat Islam. Cuman
itu kisi-kisi ya, Ya. kita belum buktikan ya ya karena itu kan pengakuan dari makhluk saat mediumisasi. ya, ya. Tapi kalau setahu saya sih kayaknya nggak mungkin seorang Robi kayak melakukan dunia seperti itu. Yang saya tahu sih dia ini cuman bergelut di bidang bisnis aja sih Ustaz. Dan istrinya banyak ya. Istrinya banyak, saya akui memang istrinya banyak. Saya dengar informasi terakhir itu istrinya 8, tapi di beberapa kota. Ya, yang setahu saya sih juga seperti itu ya benar. Cuman yang saya kenal seorang Robi ini kan hampir di mana-mana. Atau di negara ini pasti ada istri. Apa kira-kira Pak Ridwan selama ini banyak wanita yang mendekat itu juga terinspirasi dengan Robi? Ya sebenarnya apa ya namanya orang lelaki ya Ustaz ya. Mungkin wanita ini kan sebagian dari godaan seorang laki-laki. Jadi dikala Hiburan ya? Ya bisa bilang seperti itu. Dikala mungkin pas ada pertemuan klien, bisnis, kan pasti ada pengen kayak hiburan seperti apa kan pasti namanya benih-benih cinta pasti kan ada saling suka. Intinya cuman mungkin seperti itu aja sih Ustaz. Pasti. Oke. Apa oke, kalau masalah itu bisa dipahami Ya. laki-laki. Ya. Cuman yang saya ingin tahu nih, apakah Pak Ridwan pernah melihat Ya. atau ikut serta atau tahu ya tentang perilaku selain di pekerjaan sama Robi ya? Apakah jenengan tahu kalau Pak Robi selama ini melakukan hal yang keluar dari syariat Islam? Kalau dari saya pribadi sih, yaitu tadi saya tekankan sama ustadznya, berarti si Robi ini ya hanya rekan bisnis saja. Cuma kalau di luar itu saya juga kurang tahu. Yang pasti Robi ini orangnya bergelut di bidang bisnis, itu aja sih yang saya kenal. Kalau mungkin ada berita-berita atau kisi-kisi yang bahwa si Robi ini mungkin sedikit menyimpang, saya kurang setuju juga Ustaz, karena kan saya juga kenal sama Robi ini kan orangnya juga baik, terus bisnis juga itu aja sih, seperti itu. Terus gimana kabarnya ini Mbak Vira? Mbak Vira baik Kehamilannya ya baik masih baik kok, baik-baik aja semua. baik-baik saja semua, janinnya sehat juga. Kita juga sering kontrol rutin kan sama dokter kehamilan ya. Baik sih Ustaz, baik. Itu benar itu. Iya benar, baik ya. Kan saya juga dapat informasi itu kalau janinnya Mbak Vira hilang. Benar apa enggak? Oh nggak mungkin lah hilang Ustaz, nggak mungkin. Oh, baik-baik aja, Baik-baik aja. baik-baik aja di rumah, baik-baik saja kok, baik-baik saja, seperti itu. Jadi tidak ada yang menyimpang ya namanya. Nggak ada Ustaz, nggak ada. Cuman mungkin ya kisi-kisi dari orang-orang yang mungkin nggak suka dengan keluarga saya ataupun Mas Robi. Baik-baik saja sih, normal, kehidupan normal itu aja sih. Apa Pak Ridwan nggak pernah bareng sama Robi ngapain itu selain dalam urusan kerja formal? Ya mungkin kemana, ke orang tua, ke tempat-tempat mistik. Kalau ke tempat itu nggak pernah ya? nggak pernah sih, cuman ya mungkin kalau kita sejenak refreshing ke tempat yang mungkin bisa mendinginkan suasana, ya
Ya saya pernah sama Robi. Dalam artian kita menghijaukan mata gitu loh Ustaz, sedikit refreshing, kita lihat mata ya. alam seperti itu aja sih Ustaz. Seperti itu aja. Karena apa yang sampean katakan ini betul dengan pengakuan Mbak Vira. Karena saat Mbak Vira itu kita hipnotis, ternyata ada sesuatu yang tidak terungkap secara sadar. Iya. Yes. Bahkan Mbak Vira mengakui kalau sempat dengar Anda sama Robi itu telepon-teleponan membahas tentang ritual. Tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin. Kalau emang nyata dan ada buktinya, nanti Ustadz bisa tunjukkan ke saya. Itu aja. Kalau ini cuman berbicara soal bisnis saja. Jadi nggak lebih dari itu. Tidak dari itu ya. Iya. Apakah Pak Ridwan nggak curiga tuh? Robi itu kan banyak istri dan beberapa dari istrinya itu mengandung mesti hilang. Kalau soal itu saya kayaknya nggak mungkin Ustaz. Dan setiap saya diperkenalkan sama istrinya, ya pernah saya lihat istrinya lagi mengandung. Terus berapa bulan saya diajak ke sana, ya tetap mengandung. Istri lain juga seperti itu, ya kelihatan besar mengandung, sehat-sehat aja. Tapi tahu kan Pak Ridwan kalau sahabat baik Ya. sama Robi, Dan sampai sekarang yang sampai bilang mengandung itu kan tidak punya anak Pak Robi. Masa anaknya dititipkan orang atau taruh di panti asuhan? Kalau soal itu saya juga kurang tahu ya, untuk yang lebih dalamnya saya juga kurang tahu Ustaz. Jadi yang saya tahu waktu itu juga saya lihat fisiknya istrinya lagi berbadan dua, seperti itu aja. Entah itu di dalamnya emang nggak ada sosok janinnya atau ada, kan saya juga kurang tahu. Yang pasti kalau lihat dari fisiknya istrinya ini ya hamil ya normal Ustaz. Itu aja. Seperti itu. Dan semoga apa yang dikatakan Pak Ridwan itu benar, kalau Mbak Vira itu baik-baik saja. Ya semoga. Tapi sesuai apa yang saya lihat, kayaknya Mbak Vira tidak menunjukkan sebagai ibu hamil. Bahkan sempat kita hipnotis, ternyata janinnya udah nggak ada. Masa nggak bilang sama Pak Ridwan? Juga sempat cek ke dokter juga, katanya nggak ada. Waktu itu ya ada sih Ustaz. Saya juga sempat konsultasi sama dokternya bahwa emang janin yang di dalam perut si Vira ini ya alhamdulillah sehat-sehat aja. Dan terlihat di sistem di komputer itu ya terlihat bergerak seperti itu aja sih Ustaz. Gitu. Iya, nggak ada. Ngomong-ngomong Nggak kopinya kecurigaan. mana nih kok? Ntar ini orangnya Cepet datang ini. belum, mungkin masih dibuatkan. Nggak apa-apa, santai aja, kita sambil ngobrol gitu. Udah lama juga nggak ketemu kan, juga kangen Ustaz. Siap. Dan juga saya juga apa ya, sebenarnya pingin main-main ke pondok lagi kayak seperti dulu Ustaz, karena ya juga Ustaz tahu sendiri kan waktu dan kondisi saya juga jarang di Indonesia seperti itu. Di luar negeri terus ya. Pasti Jangan-jangan di sana juga udah punya istri nih kan Jan. Kekerasan kalau banget istri di luar negeri. ya nanti kita bicara empat mata. Oh gitu ya. Kalau soal Iya. itu ya nanti Harus saya ada kameramen ya. iya, saya nanti kalau soal itu nanti saya kasih mungkin trik cara melulukan seorang wanita. Oh subhanallah. Ya, pasti kita dengan apa ya, dengan cara sehat aja sih Ustaz. Siap. Nggak harus kita mungkin dengan adanya kekayaan atau harta. Nanti saya kasih rumus-rumusnya Ustaznya biar mendapatkan melulukan seorang wanita dengan main hati ini seperti ini. Kalau main mungkin
perasaan atau main dengan harta nanti seperti ini. Nanti saya jabarkan nanti. Bukannya Seperti itu. wanita zaman sekarang itu lebih memandang materialistis, Pastinya, lebih memandang secara pastinya. finansial. Iya. Apa Pastinya. kira-kira cukup kalau cuman kata-kata manis saja? Kalau untuk zaman-zaman sekarang sih ya pastinya nggak cukup, Ustaz. Karena saya pernah baca status-status teman-teman Ya, di medsos, ya, tidak cari yang good looking, good looking ya. cari yang good rekening. Ya, good rekening ini yang berbahaya ini. Karena kan Wanita zaman sekarang ini. iya, pasti. Tapi nggak semua ya. Sebenarnya nggak semua sih juga. 10% aja ya yang seperti itu ya. Iya, Yang 90% good rekening ya. good rekening. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau- Terus gimana? laki-laki terus gimana yang enggak good rekening? Tersia-siakan dong. Ya itu mungkin Nasib ya. nasib, Ustaz. Pastinya nasib. Seperti kameramen kita ini ya. Iya, nasib. Nanti misal nanti kalau ada waktu nanti saya aja lah. Iya. Ustadznya sekalian kameramennya enggak apa-apa. Hmm. Nanti saya pesankan tiketnya, akomodasi dari saya. Oh, kameramen Dari- siap kameramen. Dari penginapan, semua lah nanti. Kalau versinya Pak Ridwan, wanita sekarang itu oke good rekening, tapi ada trik-trik khusus buat Iya. Pak Ridwan. Ya, nanti saya kasih rumus-rumusnya. Tapi kalau kameramen ya pasti bukan good looking aja, good rekening harus ditanyakan ke sama Iya. wanita itu pastinya. Iya pastinya kan, soalnya apa itu tadi kalau dibilang good rekening kan itu kan senjata dari seorang lelaki ya. Kalau good rekening pasti wanita mana yang nggak terpikat kan? Seperti Contohnya Pak Ridwan ini kan banyak Ya. yang terpikat ya. ya. Kabarnya Nadia gimana Pak Ridwan? Nah dia untuk akhir-akhir ini udah jarang kita berkomunikasi kan, nggak seperti yang dulu-dulu kan. Tapi sempat nikah enggak itu? Nikah sah ya? Udah nikah ya? sah udah. Alhamdulillah. Hmm? Ada satu yang saya tanyakan nih. Ya, Mohon maaf nih kalau Ya, ya. karena ini mungkin privasi. ya. Apakah selama ini apa yang Pak Ridwan dapatkan Hmm? tentang harta, Hmm? apa tidak ada sangkut pautnya dengan Robi dan pemujaan itu atau persekutuan dengan makhluk itu? Soal itu kayak mustahil banget sih Ustaz kalau membicarakan soal itu, karena saya dan Robi ya untuk mencari nafkah ya di jalan yang halal sih, halal yang benar ya, di jalan yang benar. Soal itu. Jadi nggak ada kayak mungkin kisi-kisi yang dibicarakan oleh orang lain. Enggak ada, enggak benar itu. Kalau emang pun ada kan juga saya pengen tahu buktinya gitu loh. Gitu ya. Dan kalau emang mungkin yang dikatakan Ustadz tadi, si Vira sempat dihipnotis ya sama Ustadznya, saya juga pengen tahu buktinya seperti apa gitu loh. Bukti hipnotisnya? Iya, Ya coba nanti iya, kita akan tunjukkan ya. iya, silakan Tunjukkan di Ya kan layar. saya juga tahu sepak terjangnya Robi itu seperti apa kan. Ya, poinnya seperti itu aja sih Ustaz. Bahkan katanya pengakuan si Vira, Ya, Pak Robi ini juga sering ngasih uang sama Vira, bahkan sempat merayu juga. itu waktu keadaan si Vira sadar atau sudah terhipnotis? Waktu pengakuannya sempat terhipnotis, waktu dihipnotis dia mengalami seperti itu. Karena saya juga dengar-dengar dari salah satu tim kita, si Robi ini ya memang gitu kerjanya untuk menarik semua wanita, banyak wanita seperti itu caranya, diiming-imingi kebaikan dan finansial. Ya, Jadi ya wanita mana yang nggak tergiur, Pak Ridwan? Pak Ridwan sendiri bilang kalau sekarang zamannya rekening kok. iya. Ya. Kalau itu kan pastinya, iya pasti putra kening itu kan yang dicari oleh wanita kan. Tapi saya juga pengen tahu
kalau emang pengakuannya si Vira emang pernah dikasih dan mungkin sering dikasih sama Robi, saya juga belum tahu buktinya. Dan saya juga kalau emang si Robi ini nanti coba saya bicarakan lagi, emang dia pernah nggak ngasih istri saya uang gitu loh. Emangnya Mbak Vira selama ini nggak cerita kalau sering dikasih uang sama Robi? Selama ini enggak ada cerita. Nggak ada ya? Itu enggak ada. Enggak ada. Siap. Enggak ada. Itu. Jadi poinnya tetap ya dengan apa yang jenengan ceritakan tadi, bahwa alasannya karena waktu, Ya, tenaga, ya, pikiran, dan ingin fokus pada ya soal yang ini ya, kasus yang berseteru ini ya. Iya. Ya, emang dari pengakuan dari saya sih untuk menyelesaikan dan memberhentikan untuk kasus yang tidak begitu apa ya, penting ya, penting buat saya. Penting. Ya. Dan untuk tentang masalah tanda kutip Oke. Robi sama ritualnya ini atau sama pemujaannya ini tidak sama dengan Pak Ridwan. Enggak ada sih. Nggak ada ya? Enggak ada. Yakin Saya ya? kenal Robi, yakin Robi ini orang yang baik dan hanya sekedar rekan bisnis saja, dan si Robi ini senior dari saya dan banyak mengajarkan saya di bidang bisnis. Seperti itu aja. Siap. Ya mungkin cukup lah. Ya, Karena saya juga sesuai apa yang jenengan sampaikan, yang penting buktinya. ya, Ya siapa tahu ini benar apa yang dikatakan Pak Ridwan. ya, Tidak ada ya, semoga. tidak ada persekongkolan, Ya. tidak pernah melihat atau tidak mengakui kalau Robi itu juga berafiliasi dengan makhluk atau Ya, disebut dengan makhluk. Saya tahu kok. Kita Robi itu. tunggu waktunya aja seperti apa. Iya, nanti buktikan aja kalau emang ada, emang si Robi sedikit menyimpang atau apa, buktikan aja. Seperti itu. Loh, ngomong-ngomong Pak Ridwan tadi sendiri apa sama supir tadi? Tadi sama sopir, Hmm. sama sopir. Kenapa nggak diajak ngopi Pak Ridwan? Cukup Supirnya? di bawah aja, suruh menunggu di Mobil. mobil. Nggak enak kan nanti kalau ada pembicaraan yang sekiranya Oke. penting buat saya dan ustadznya, kan nggak enak nanti didengarkan malah ikut campur rumah tangga orang atau Iya. apalah gitu. Oke, kalau gitu Pak Ridwan mungkin kameramen nih kepingin tahu nih Ya, cara jitu ya, untuk mendapatkan harim, ya, ya. Karena Pak Ridwan juga sempat menyampaikan itu. ya, nanti saya Ini coba. jangan disampaikan ke publik, tapi Oh, ya iya, pastinya. disalahgunakan Iya. sama Oke. oknum-oknum nggak bertanggung Ya, jawab, ya. ya. Biar kameramen aja kasih tahu. Ya, nanti saya off the record ya. Ya, triknya seperti apa, caranya seperti apa. Karena ada step-stepnya. Iya. Meskipun kata pujangga atau kata di lirik lagu yang Iya. saya dengar, sentuh lagi hati hatinya tanpa ada proses step by step itu Nah, nggak mungkin terjadi kan gitu ya. ya. Siap. Oke sahabat, itu pengakuan dari Pak Ridwan atau apa yang sempat kita tanyakan dan sempat kita kepo tentang pengakuan Vira saat hipnotis dan informasi yang kita dengar atau clue ya, karena tim juga belum sempat menelusuri apa yang terjadi pada Robi. Nah, selama ini penanganannya kepada istrinya 1-2 kayaknya kalau nggak salah, istri yang pertama dan kedua. Bahkan saya juga sempat ketemu, cuman nggak sempat ngobrol. Terlepas itu benar atau enggak, itu waktu yang membuktikan sahabat. Apa yang dikatakan Pak Ridwan ini, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ridwan ini benar, tidak sampai terjerumus ya. Tapi saya terutama atau kita
tidak akan berhenti di sini sahabat. Kita akan menguak pelan tapi pasti, insya Allah. Doakan ya sahabat, agar kita dalam menguak misteri ini, sesuatu yang sebenarnya janggal pada Robi dan apa yang dikatakan Vira, mudah-mudahan cepat terselesaikan dan dapat petunjuk, insya Allah. Dan untuk trik-trik jitunya Pak Ridwan nanti biar kameramen ini kan lagi jomblo, biar dikasih tahu caranya seperti apa, tapi off the record sahabat. Karena ini mungkin privasi ya. Oke sahabat, mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan dalam bertutur dan tingkah laku saya dan kita semuanya. Kita sebagai manusia memang tempatnya salah. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.